Dan untuk membahas seperti apa terkait dengan pasca putusan Mahkamah Konstitusi soal pendidikan gratis di tingkat SD dan juga SMP yang mewajibkan sekolah negeri maupun swasta ini menggratiskan siswanya, lalu seperti apa mekanisme pelaksanaannya nanti, apakah tidak bertabrakan atau menimbulkan disparitas di tengah masyarakat? Saat ini kita sudah tersambung melalui sambungan virtual bersama salah satu pengamat pendidikan Sumatera Selatan, ada Profesor Abdullah Idih. Halo, assalamualaikum, selamat siang Prof. Abdullah Idih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Firza. Ya. Baik, sebelumnya terima kasih Prof. sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropoli Siang ya. Masih dalam keadaan sehat, semangat dan berbahagia tentunya. Sebahagia masyarakat dan rakyat Indonesia yang telah menerima putusan Mahkamah Konstitusi ya, yang mengharuskan atau mewajibkan pemerintah atau sekolah negeri dan swasta ini untuk menggratiskan siswa-siswinya. Untuk mengawali perbincangan, Prof, mungkin bisa dijelaskan Prof mengenai apakah Prof melihat implikasi akan putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan sekolah gratis di tingkat SD dan SMP ini, baik negeri maupun swasta? Seperti apa, Prof? Ya, keputusan Mahkamah Konstitusi seminggu yang lalu ya, saya kira suatu hal yang memang patut diapresiasi karena sebagai ikhtiar atau inovasi tentang pemerataan pendidikan dan kualitas pendidikan di tanah air. Oleh sebab itu ya ini keterkaitan implikasinya adalah terutama keterkaitan dengan kebijakan ya, atau kebijakan ini adalah masalah persoalan teknis, terutama berkaitan dengan anggaran, berkaitan dengan kesiapan ya, kemudian ruang lingkup juga negeri dan swasta, karena swasta kita ini sangat banyak sekali, terutama di luar Dignas, seperti misalnya di Kementerian Agama juga 80% itu swasta itu. Ya. Baik, oke. Kita highlight dulu di sana, Prof. Abdullah Idih. Saya tertarik ya. Tadi kan dikatakan bahwa akan ada ya mungkin berbenturan dengan anggaran dan lain sebagainya. Mungkin mengawali perbincangan, kenapa putusan Mahkamah Konstitusi ini sepertinya kan berdasarkan dengan UUD 45 pasal 31 ayat 2 ya, Prof ya. Ini kan jadi MK punya dasar akan UUD 45 pasal 31 ayat 2 tersebut hingga menggratiskan untuk SD dan SMP. Kenapa tidak langsung sampai tingkat SMA menurut Prof. Abdullah Idih? Ya, menurut saya salah satunya karena memang pertimbangan anggaran ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya anggaran dari pusat kemudian dari swasta juga kan belum tahu persis kesiapannya itu. Oleh sebab itu menurut saya ini pertimbangannya sampai 9 tahun dulu dan SD dan SMP, dan ini pun barangkali untuk bisa bertahap, kalau sekaligus juga barangkali berat, termasuk berkaitan dengan teknis, berkaitan juga dengan SDM, dan terutama tadi persoalan anggaran ya. Tidak, barangkali pemerintah pusat harus dibantu dengan pemerintah daerah juga soal anggaran itu. Ya. Baik, artinya kalau berdasarkan UUD 45 tersebut sebenarnya jenjangnya sampai jenjang SMA harusnya ya Prof ya, karena dikarenakan mungkin anggaran, keterbatasan anggaran, jadi untuk awal ini mungkin diawali dari SD dan SMP terlebih dahulu, maksud Anda, Prof? Ya, 9 tahun ya, 9 tahun dulu ya, bukan 12. Baik. Nah, sekolah negeri kalau menggratiskan ini bukan sesuatu hal yang baru. Toh selama ini memang sudah kita ketahui bahwa kalau namanya sekolah negeri memang gratis begitu ya, kecuali mungkin ada beberapa sekolah yang mengatasnamakan uang komite begitu ya. Nah, tapi kalau sekolah swasta ini sesuatu hal yang baru dan menarik untuk kita kaji lebih dalam. Menurut Anda, apakah ini tidak akan menimbulkan disparitas nanti, Prof? Ya, memang sekarang kalau kita ingin meningkatkan kualitas pendidikan kita atau afirmasi, memang swasta ini jangan dilupakan. Oke, di bawah Kemdikbud misalnya, Kemdiknas itu kan sekitar 10% swastanya. Tapi di bawah Kementerian Agama itu sekitar 85%. Jadi madrasah itu. Dan ini apakah termasuk kebijakan ini, kebijakan 9 tahun? Kalau itu termasuk, memang membengkak anggarannya. Oleh sebab itu, saya kira kalau menurut Undang-Undang Sisdiknas, itu SD dengan sekolah agama itu MTS, MI, atau MA dengan sekolah SMA itu sama dia di bawah suatu
pembinaan pendidikan nasional. Oleh sebab itu menurut saya ini juga menjadi bahan pertimbangan oleh pemerintah. Jadi oleh sebab itu memang ini bertahap dulu ya. Jadi 9 tahun dulu atau SD SMP itu pun barangkali tidak bisa sekaligus dalam pelaksanaannya. Baik. Karena ada swasta juga yang sudah bagus, yang selama ini grade-nya udah grade A atau yang telah bagus. Tapi banyak swasta itu grade C dan D. Grade C dan Baik. D ini juga ya yang perlu difokuskan ya menurut saya. Jadi harus ada data-data demikian untuk supaya program ini tidak sporadis terkesannya, tapi pasti pemerintah mempersiapkan data-data itu, terutama berkaitan dengan swasta dan grade tadi. Dan Prof. negeri, Abdullah kalau Idi. negeri kan memang sudah jalan. Iya. Baik, sebelumnya kami mohon maaf, Prof. Abdullah Idi, mungkin Anda bisa memperbaiki visual Anda, mungkin agak bisa lebih close up, Prof. Anda terlalu ya, kami tidak bisa melihat gambar Anda dengan jelas. Mungkin bisa agak lebih mendekat ke kameranya, Prof. Abdullah Idi, sambil memperbaiki. Saya ingin bertanya lagi, mungkin lebih dalam, kan terkait dengan sekolah swasta ini kan, Prof, sudah ada yang memang melakukan selama ini ya berbayar begitu dengan premium lah bisa dikatakan ya, dan cukup mahal begitu hingga puluhan juta rupiah. Kita tahu lah, udah menjadi rahasia umum. Dan nama-nama sekolahnya juga cukup populer begitu. Tapi dibalik ada harga ada rupa ya, dengan bayaran yang mahal tersebut memang yang didapatkan oleh si siswa-siswinya memang benar-benar worth it begitu ya, Prof ya. Nah, apakah dengan adanya putusan MK ini, sekolah-sekolah swasta ini, apakah jadinya ada masalah nggak nanti ke depannya, Prof? Apakah mereka tidak diperbolehkan mungkin atau seperti apa menurut Prof? Ya, saya kira ini perlu kearifan ya, perlu menjadi perhatian dari kementerian atau kementerian di level daerah ataupun pemerintah daerah, bahwa barangkali untuk mengurangi beban juga anggaran dari pemerintah itu sendiri, mereka sekolah swasta yang sudah bagus, punya grade yang tinggi, dan selama ini memang memungut, barangkali tidak perlu dimasukkan dalam kategori sekolah gratis itu, karena mereka selama ini sudah mandiri. Tetapi di luar itu barangkali itu yang perlu menjadi perhatian menurut saya ya. Oke, mungkin sekolah-sekolah swasta yang sepi peminat lah mungkin maksud Anda, begitu ya Prof ya? Betul ya, jadi artinya mereka memang sudah levelnya memang dicari oleh masyarakat, bukan mereka mencari lebih banyak mencari siswa, tetapi memang masyarakat tahu bahwa itu berkualitas. Itu barangkali tidak perlu lagi untuk dijadikan sekolah gratis karena sudah berjalan dengan baik. Bahkan itu meringankan beban pemerintah menurut saya ya. Baik. Nah, antara negeri dan swasta ini kan kalau biasanya kan dulu atau stigma di tengah masyarakat kan suka ada kesan diskriminatif ya, Prof ya. Nah, dengan adanya putusan MK baik sekolah negeri maupun swasta, menurut Anda apakah stigma diskriminatif ini tetap akan ada, tetap akan berlangsung, atau memang agak sulit memang untuk menghilangkan stigma diskriminatif antara negeri dan swasta ini, Prof? Ya, ini tergantung nanti dalam sejauh mana mempercepat proses manajemen pelaksanaan sekolah gratis itu. Kalau itu berjalan dengan baik, saya kira mengurangi itu kesenjangan antara swasta dan negeri itu, atau di nomor dua kan swasta itu yang pengecualian yang sudah bagus ya. Jadi itu tujuan pemerintah barangkali sebenarnya, mengurangi adanya dualisme kualitas antara swasta dan negeri. Kalau itu berjalan dengan baik, maka kesenjangan itu atau image swasta itu lebih rendah daripada negeri itu secara perlahan akan berkurang, dan orang menganggap sekolah itu sama saja nanti ke depan karena sudah perhatiannya sama ya, dan kualitas. Yang penting di sini adalah ada upaya peningkatan kualitas selain pemerataan itu. Itu yang penting ya. Oke,
artinya kalau dari segi kurikulum, SDM-nya tentunya tidak ada diskriminatif ya. Artinya semua harusnya bisa menyajikan Betul. dengan kualitas yang sama. Tapi kalau kita Iya. bicara pendidikan ini kan tidak hanya akademik ya, tapi juga ada non akademik yang tentunya tidak Betul. boleh kita Betul. sampingkan begitu. Nah, Iya. untuk melakukan atau penyempurnaan dari para siswa-siswi ini agar juga bisa memiliki kemampuan non akademik, tentu ada ekstrakurikuler yang akan dilakukan. Itu kan juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit begitu, Prof. Apakah menurut Anda sekolah swasta dan negeri yang akan diminta untuk menggratiskan ini juga harus menggratiskan kegiatan-kegiatan tersebut, atau tidak apa-apa sebenarnya kalau ada mungkin di luar itu nanti diberikan mungkin ada biaya yang harus mereka keluarkan untuk bisa menyempurnakan tadi kemampuan bidang non akademiknya, Prof? Ya, ya, ini tantangan juga ya, suatu tantangan juga, bahwa selama ini kan barangkali ada pungutan atau apa seperti itu dalam konteks peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah itu. Betul. Nah, dengan adanya sekolah gratis, berarti semuanya gratis atau masih ada pengecualian. Nah, ini harus jelas juga, karena kalau gratis masyarakat tahunya bahwa semuanya gratis, jadi seperti itu. Artinya regulasinya harus jelas dulu ya, Prof ya? Ya, secara teknis harus dijelaskan, termasuk tadi kalau swasta tingkat kualitasnya, misalnya grade-nya A, yang selama ini sudah mandiri, barangkali tidak perlu untuk dimasuk dalam persyaratan sekolah gratis. Tapi untuk grade C dan D, inilah perlu sekolah gratis agar kualitasnya meningkat dan pemerataan itu bisa sama dalam hal konteks pendidikan nasional itu ya. Jadi hal-hal di luar keputusan MK itu, hal-hal teknis ini termasuk anggaran tadi, karena tiap kabupaten, kota, provinsi itu beda-beda kemampuannya. Itu juga barangkali menjadi menarik untuk didiskusikan. Baik. Nah, kalau untuk akan mulai direalisasikan di tahun ajaran baru ya, pada bulan Juli nanti ya, untuk tahun ajaran baru 2025-2026. Sedangkan SPMB, sistem penerimaan murid baru ini sudah berlangsung atau bakal sedang berlangsung? Saya juga tidak terlalu mengikuti. Tapi kalau yang kita ketahui kan, Prof, ada SPMB itu ada dengan sistem afirmasi begitu ya, ada sistem domisili dan sebagainya. Apakah ini memang tetap akan dilakukan hal yang sama nanti, walaupun ini memang benar-benar swasta dan negeri ini gratis nanti, Prof? SPMB ini, Prof. Nah, itu salah satu lagi soal teknis itu ya. Jadi, tapi yang jelas di sini pada level pendidikan dasar dan menengah itu gratis. Artinya gratis di sini semua siswa ataupun orang tua tanpa membedakan, mereka merasakan adanya pendidikan gratis itu. Ya. Maksud saya, apakah untuk masuk, misalnya kan berlomba-lomba, mungkin ada sekolahnya, mungkin kan beda-beda nih, Prof. Negeri aja beda-beda nih, ada gedungnya lebih bagus misalnya kan. Nah, untuk masuk ke situ tetap dengan sistem yang sama, maksud saya ya, Prof ya. Takutnya nanti ada, ya kan, mengingat bahwa ini putusan MK ini kan baru saja diumumkan begitu. Saya paham. Baik. Jadi nanti akan dilihat lagi bahwa itu kan sistem masuknya ya, sistem masuk ke sekolah itu. Tapi dari sisi kebutuhan pembiayaan, ya misalnya masalah sepatu, masalah baju, itu kan kemampuan orang tua, walaupun sekolahnya sama, bagus misalnya, kan kemampuan orang tua beda-beda. Di sini perlu lagi, apakah orang tua ini termasuk kategori tidak mampu atau ini. Jadi yang tidak mampu, kalau yang mampu kan sekolah punya data itu, tidak perlu barangkali lebih bagus kalau mau fair, tidak perlu, dan orang tua yang mampu pun maklum barangkali menurut saya, dan tidak mampu merasa adil juga. Jadi memang ini perlu detail menurut saya, karena suatu sekolah misalnya SMP itu memang bagus, tetapi orang tuanya juga ada level ekonominya bagus, ada yang tidak mampu. Tidak mampu ini menjadi fokus menurut saya. Kalau semuanya digratiskan mungkin agak berat lah ya pemerintah kita ya, menurut saya. Oh, jadi menurut Anda hanya biaya sekolah. Kalau untuk sepatu, kebutuhan seragam, itu seperti buku, mungkin menurut Anda itu agak sulit untuk merealisasikan gratis ya, Prof ya?
karena mengingat Ya, anggaran yang kalau terbatas. ya, maksud saya kalau untuk yang anak yang tidak mampu, yang itu juga harus Diprioritaskan. jelas. Ya, harus Baik, jelas baik. dari Nah, pemerintah bahwa ya kan yang masuk selama gratis ini, itu komponennya apa aja gitu. Ya, baik, Prof, kan selama ini juga kita ketahui ada yang namanya sistem beasiswa ya, program beasiswa sebenarnya kan betul. untuk biaya sekolah. Nah, dengan adanya putusan MK ini artinya kan kalau untuk biaya SPP atau biaya sekolah artinya sudah tidak bayar lagi. Nah, mungkin dari Ya, dana tersebut mungkin bisa dialihkan ya, Prof ya, beasiswanya untuk kebutuhan yang betul, tadi mungkin ya, Prof ya. Karena sekolahnya sudah tidak betul. bayar lagi. Mungkin menurut Anda Ya. seperti itu. Nah, kalau dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, menurut Anda cukup reaktifkah setelah putusan MK ini? Kalau dari pengamatan Anda selaku pengamat pendidikan, menurut Anda apakah mereka cukup proaktif dan reaktif dalam menanggapi hasil putusan MK Ya. ini, Prof? Ya, karena itu sudah keputusan final dari MK itu, saya kira eh, birokrasi pemerintah, Depdiknas atau pemerintah daerah pasti akan mengikuti keputusan itu, menurut saya. Dan tinggal aja sekali lagi persoalan teknis yang menjadi diskusi alot mereka, karena keterkaitan barangkali dengan anggaran, kemudian SDM juga ya, SDM, kemudian juga hal-hal lain ya, misalnya apakah yang dikatakan kategori gratis itu SPP saja, atau masuk pakaian atau sepatu, atau digabung dengan makan siang gratis. Ya, misalnya Ya, ini kan ada dua program pemerintah juga nih, ya, makan gratis bergizi dengan ya. sekolah gratis ini. Kan ini di sekolah semuanya nih, itu kan. Iya, karena nanti semuanya rata katanya. Bahkan sekolah-sekolah yang mahal itu juga akan diberikan program MBG juga sebenarnya untuk rata ya. Iya, Tapi kalau tadi balik-balik ke sekolah swasta tadi, Prof, artinya nanti sekolah termasuk juga tadi kata Prof kan selain regulasinya jelas apa saja yang gratis, sekolah-sekolah mana saja menurut Prof ya yang harusnya juga ditentukan oleh kementerian maksud Anda yang akan gratis ini sekolah swastanya. Karena kan mengingat bahwa tadi ada sekolah-sekolah yang sudah iya. grade-nya A tadi menurut Anda yang sudah memang memungut bayaran dengan biaya yang cukup tinggi, artinya mereka mungkin agak keberatan ya Prof kalau mereka diminta untuk menggratiskan siswanya. Iya, ya saya pikir kalau sudah grade A itu selama ini memang sudah dicari oleh orang tua untuk menyekolahkan anaknya. Saya kira itu kalau saya pribadi ya tidak perlu dimasukkan ke sekolah gratis itu. Tapi banyak swasta lain memang sangat membutuhkan itu. Jadi terutama mereka yang sekolahnya grade C dan D itu yang menjadi sasaran utama menurut saya untuk yang swasta. Ya kan, Tinggal kalau nanti negeri kan tidak. ya, silakan Prof dilanjutkan. Ya, kalau negeri kan memang selama ini sudah dibiayai oleh pemerintah. Sebenarnya Baik. tidak terlalu dirasakan sekolah gratis itu ya. Betul, betul, betul. Artinya tinggal masyarakat atau wali murid ini memilih ya, Prof ya. Dia mau menyekolahkan anaknya di sekolah yang gratis tadi, atau dia tetap mau mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk dia menyekolahkan anaknya di sekolah yang jauh lebih berkualitas. Maksud Anda seperti itu. Nah, itu yang saya maksud, Prof. Artinya akan terjadi disparitas nanti di tengah masyarakat. Artinya karena kualitas dari pendidikan yang gratis sama yang tidak tadi pasti akan berbeda kan, Prof. Nah, itu yang maksud saya, Prof. Apakah ini akan menjadi polemik nanti di tengah masyarakat, Prof. Abdullah Ide? Iya, untuk di awal barangkali ya memang masih terjadi disparitas ya. Tetapi ini kan proses waktu. Jadi mungkin untuk kabinet ini ke depannya sudah mulai, kalau ini berjalan dengan baik, saya kira itu akan mengurangi itu. Tetapi ada juga problem lain barangkali. Ini kan swasta ini banyak milik yayasan. Betul. Nah, bagaimana ini kolaborasi antara pemerintah, Diknas Kabupaten Kota dengan pemilik sekolah ini. Ini kolaborasinya harus jelas juga. Jangan sampai ada yang menolak, nanti ada sampai apa, karena biasanya swasta ini ownernya adalah individu itu ya. Betul, betul. Prof, sayang sekali, Prof. Topiknya menarik dan kita ingin bahas lebih panjang, namun durasi kita terbatas. Terakhir, Prof. Abdullah Ide mungkin bisa menyampaikan masukan untuk pemerintah, khususnya kementerian yang mengingat bahwa saat ini mungkin masih belum final begitu ya untuk merealisasikan dan untuk membuat regulasinya. Mungkin apa pesan yang ingin Anda sampaikan? Silakan, Prof. Ya, pertama saya ingin menyampaikan dulu bahwa secara pribadi saya kira
pemerintah patut kita apresiasi, berupaya memberi inovasi terhadap pemerataan pendidikan dan kualitas pendidikan nasional kita ya. Kemudian yang kedua, dalam implementasi ini sebarangkali sedapat mungkin menyeleksi, kemudian mencari kira-kira mekanisme pola yang tepat, kemudian berdasarkan kebutuhan daripada tujuan daripada sekolah gratis itu. Sekolah gratis ini identik dengan sekolah untuk orang yang tidak mampu. Sementara memang tepat sekali banyak tidak mampu di negeri kita ini, di negara kita ini sekitar 9,5% ya yang tidak mampu. Saya kira ini sangat tepat sekali. Paling tidak harus Prof. disambut dengan baik ya. Ya. Baik, terima kasih Prof. Abdullah Idi, pengamat pendidikan Sumatera Selatan dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang sudah berbagi pandangan dan perspektifnya pada Liputan Metro Polisian. Semoga sukses dan sehat selalu, Prof. Terima kasih.